qauli. Kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan, diberi banyak nikmat. Mudah-mudahan juga diberi keistiqomahan. Mudah-mudahan juga semua ini menjadi alasan baginya untuk dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita sekalian. Seperti disampaikan ini dan terlihat di layar, kita sampai pada kesot kesot safina. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinah kharaqaha. Fantalaqa bertolak, berjalan keduanya, Nabi Musa dan Khidir, sehingga dalam perjalanan bertolak di tepi pantai. Lalu ada perahu, banyak penumpangnya. Terus dia stop, naik naik keduanya. Nanti dalam cerita, oh, rupanya itu yang punya perahu kenal sama Khidir. Oh, Khidir, Khidir, Khidir. Ayo naik gratis. Izara tiba fisafina. Pas sudah naik, khorokoha. Dia lobangi perahunya. Ai fantolaka Musa waso ibuhu ma'al Khidir. Berarti bertiga. Nabi Musa bersama Fatahu. Fatahu dalam budaya Arab pada saat itu, ya, budaya mereka Bani Israel pada saat itu yang dibahasakan dengan Fatahu pakai bahasa Arab, itu pelayan pembantu, bertiga sama Khidir. Yang di Al-Quran yang satu itu nggak disebutkan, nggak kontolaku, nggak intolako yamsyani ala sahilil bahar, berjalan menelusuri pantai di laut, pantai laut. Yatlubani safinah, memang sengaja mencari perahu. Pemerat bihi masafina, lewat perahu. Wakullama ashabuha ayar kaba fiha ma'ahum. Fakal lama, bukan fakul. Fakal lama keduanya, Nabi Musa sama Khidir berbicara. Ashabaha, pemilik perahu yang ada di perahu itu, penumpang, bahwa ayar kabah, dia mau ikut naik pihak ma'hum bersama mereka. Fa'araful khidra, mereka kenal semuanya. Oh, si Khidir, Khidir, ya terkenal. Kayak kita, eh, jangan Gibran, nggak enak. Kenalnya maksudnya kayak gitu. Siapa di antara penduduk kita yang nggak kenal Gibran? Gitu. Wahamaluhuma bi khairi ajrin. Terus mereka angkut keduanya tanpa upah. Gratis, ayo naik gratis. Ya, takrimatan lil khidr. Karena menghormati, memuliakan khidr. Walam marakiba wasarat bihi musafinah. Ketika keduanya sudah naik dan perahu itu berangkat di wasatil bahri, di tengah laut. Qaumal khidru yukharqiha bifaksin. Eh, si Khidir mulai melubangi perahunya pakai kapak. Mustakhrijan lauhan min alwahiha. Kayak apa itu melubanginya pakai kapak? Dicongkel selembar papan. Perahu kan papan tuh bawah. Selembar dia congkel, dia keluarin. Summa roko'aha. Roko'an. Roko'ah pada mulanya artinya menambal. Bapak Ibu
punya baju kain apa saja robek. Robeknya bukan beset, bukan. Robek berlubang sebesar tapak tangan umpamanya. Itu ditambal. Tambelannya itu namanya ruk'ah. Ruk'ah itu di tempat yang bolong. Itu. Qala, maka Nabi Musa ngelihat kerjaan Khidir kayak begitu. Akhraqtaha litughriqa ahlaha. Apa engkau lobangi perahu itu agar penumpangnya pada tenggelam. Laqad ji'ta syai'an imra. Kalau begitu, ya, kalau begitu engkau telah melakukan sesuatu yang besar. Besar apanya akibatnya? Di tengah laut, pinggir aja juga ngeri. Ya, dia naik di pantai, terus sudah sampai tengah. Ailam yatamalak Musa alaihi salam nafsahu. Ayat yang berbunyi akharaqta halitughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra memberi informasi bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mampu menahan diri, menguasai diri. Ya. Wakala munkiron alaihi. Lalu dia berkata, hal keadaannya mengingkari, marah, menentang. Akharaqta halitughriqa ahlaha. Apa engkau lubangin supaya manunya tenggelam penumpangnya. Ai liyasiral kharqu sababan fi igraqi ahliha. Artinya bahwa tindakan melubangi menjadi sebab tenggelamnya penumpang. Nah, ini angkat dikit coba Pak Jamal. Kelewat. Itu. Laqad ji'ta syai'an. Itu fi igraqi ahli. Laqad ji'ta syai'an 'aziman. Munakkaron. Sangat diingkari. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Khidir menjawab, bukankah aku sudah bilang engkau tidak akan bisa sabar bersamaku. Ai qala al-Khidru li Musa, Khidir berkata kepada Musa, alam aqul sabiqan laka ya Musa, bukankah aku sudah bilang sabiqan yang lalu atau sebelumnya. Innaka lan tatamakkan min as-sabri ma'i. Engkau pasti tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ala ma tara minni, karena engkau melihat apa yang aku lakukan. Min af'al, aku lakukan. Qala la tu'akhidni bima nasid. Jangan kau hukum aku, kata Nabi Musa, dengan sebab aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Dan jangan engkau hukum aku dengan kesulitan yang lain. Ai i'tazara Musa lil Khidir qailan. Nabi Musa minta maaf kepada Khidir lalu berkata, la tu'akhidni binisyani, jangan kau hukum aku karena aku lupa. Ai la tu'akhidni bima taraktu min. Nah, coba diangkat. Jangan kau hukum aku karena aku meninggalkan pesanmu awal marrah. Membiarkan, mengabaikan boleh. Tarok. Wala tukallifni amron syaqan asiran. Jangan kau beri beban aku dengan beban yang berat.
lagi sulit sebagai hukuman maksudnya itu wala turhib. Aila tu'asir alayya mutaba'ata. Artinya jangan kau persulit ikutnya aku dengan kau. Jangan kau persulit atasku dalam aku menyertai engkau. Gitu. Jangan dihukum. Wa yassirha alayya bil idha wa tarkil munaqasyah. Wa yassir bukan yassirha. Wa kemana ataf tu'asir wa yassirha dan mudahkan alayya buatku, mudahkan aku, haknya mutaba'ah, mudahkan aku untuk mengikut engkau bil irdo. Nah, saya nggak tahu itu irdo. Tapi secara global kita bisa Nabi Musa minta maaf, terus maafnya luar biasa, minta maaf, maaf, maaf. Iya, jangan kau hukum aku, izinkan aku tetap ikut. Watarkil munakosah, tarki meninggalkan, munakosah debat, munakosah ada debat. Paham maksudnya? Nabi Khidir melakukan sesuatu yang di luar nalar. Lalu Musa mendebat dengan bertanya, akhirat tahal itu ahlah. Itu namanya munakosah. Berikutnya kisatul gulam terkait dengan anak yatim. Pantolako hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Akhirnya terus berangkat. Maka maknanya udah di darat, ya. Perahu udah selesai sampai darat, dia bertolak dari pantai itu sampai ketemu seorang anak yatim gulam. Gulamnya belum balik. Faqatalah dibunuh. Lagi main beberapa orang, dia paling ganteng, paling mal dibunuh satu, ya. Ai summa kharaja minas safinah, mau benar aja. Dia turun, kharaja kan keluar, kita bahasakan keluar, nggak bagus. Turun dari perahu, wasara yamsyian jalan. Keduanya alas sahil menyusuri pantai. Fa'absaral khidru kulaman. Maka Khidir menatap ada anak kecil. Wahada yasmalu syab al-balik. Tapi udah mendekati balik. Yal'abu ma'al qilman. Main sama anak-anak yang lain. Lagi main lah. Apa main tak umpet, apa main apa gitu. Faqatalahu biqatli unuqihi. Dibunuh dengan mencekik. Au bidarbi ra'sihi bil haid. Atau dijedodin palanya ke tembok. Au bighairi zalika. Nah, pokoknya dibunuh. Dibunuh, diambil kehidupan, mati. Soal diapain, seperti di sini disebutkan, itu soal teknis tak penting. Apa dengan dicekek, apa dengan dijedodin, apa bisa jadi dengan dibanting, enggak masalah. Au bighairi zalika, atau dengan cara yang lain. Faqala Musa ataqtulu nafsan tahiratan minaz zunub thayyibatan lam tukhti'u. Apa engkau membunuh seseorang yang masih bersih, tak berdosa, masih bersih, thayyib, baik, tak bersalah. Bi ghairi qatli nafsin, tanpa alasan bahwa dia membunuh orang. Ai bi ghairi qisas, tanpa kisah. Wa khassa Musa hazil halah min mubihatil qatli. Lalu khassa, khassa mengkhususkan, muncul dalam pikiran Nabi Musa itu. Ini kayaknya pembunuhan khusus.
latar belakangi oleh keadaan hadil halah yang termasuk dibolehkan membunuh. Dalam pandangan Islam, bunuh boleh. Alasannya dua. Pertama, kisos. Nah, ini jangan-jangan kisos itu Musa. Yang kedua, perang. Itu boleh membunuh. Li'annaha aksaru wuku'an. Dalam pikiran Nabi Musa ini jangan-jangan kisos ini. Sebab itu banyak terjadi. Ya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat diingkari. Nukro diingkari. Kalau dalam konteks sepak bola, itu telak artinya. Kan sangat diingkari. Kalau 3-0 mah biasa. Lah ini 20-0. Wah, itu kan telak. Itu nukro bahasa Arab. Ai laqad ataita syai'an munakkara. Artinya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat diingkari. Wan nukru fi halil qatli a'zamu qabhan minal imri fi hali kharqis safin. Nukru dalam konteks atau seperti membunuh tadi, dalam konteks membunuh, yaitu kasusnya membunuh kisahnya. Nukru itu jauh lebih dahsyat, lebih jelek ketimbang imro. Imro juga azim tadi. Laqad ji'ta syai'an imro fi hali kharqis safina, yang dihubungkan atau ada hubungannya dengan menenggelamkan perahu. Menenggelamkan perahu nggak lebih jelek ketimbang membunuh. Karena nggak lebih jelek, maka imro bahasa Al-Quran. Tapi kalau jelek banget, nukro. Ah, gitu. Lianna qabla nafas a'zamu jurman min kharqis safinah. Sebab membunuh itu lebih besar dosanya ketimbang melubangi kapal. Id qad la yasulul gharqu. Sebab walaupun dilubangi belum belum tentu tenggelam. Gitu. Masih bisa menyelamatkan diri. Apalagi pernah saya sampaikan dilubangi tapi nggak masuk air. Itu kan nggak lebih jelek ketimbang membunuh. Ya diangkat sedikit. Nah, baru nih. Fikul hayat wal ahkam. Memahami kehidupan. Artinya ada pelajaran bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan. Serta hukum-hukum. Hadhihi rihlah Musa bin Imran Nabiyu Bani Israel ma'afatahu Yusha alaihi wassalam. Ini adalah perjalanan Musa putra Imran, seorang nabi Bani Israel, bersama pelayannya, Fatahu itu disebut, yaitu Yusha alaihi wassalam, liliqa'il abdis soleh, liliqa'il abdis soleh, untuk menemui seorang hamba yang soleh, wahual Khidr alaihi salam, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Lita'limihi at-tawadu fil ilmi, untuk mengajarkan Musa at-tawadu, rendah hati dalam soal ilmu. Wa annahu wa in kana nabiyyan mursalan, meskipun dia seorang nabi, nggak boleh sombong. Qad yakunu ba'dul ibad a'lam minhu, bisa jadi ada sementara hamba lebih sombong, eh, lebih tahu maksudnya.
Kalau tidak salah saya pernah bilang eh, baca di tafsir lain Nabi Musa dipertemukan dengan Khidir karena sombong. Setelah dia menerima Taurat dan dia menjadi sadar dia Nabi, pokoknya udah yang lainnya oh, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Gitu. Akhirnya udah apa namanya terus eh, eh, dipertemukan dengan Khidir, temukan. Ya logik juga ya. Eh, iya. Oke. Wa fi hadza minal fiqhi memahami pelajaran, memahami pelajaran yang terdapat dalam kisah ini. Rihlatul alim li talabil izdiyad minal ilmi. Perjalanan seorang alim untuk menuntut tambahan ilmu. Ilmu Nabi Musa, alim. Alim memang dia Nabi. Tapi tetap aja dia mencari tambahan ilmu. Wal isti'anah ala dzalika bil khadim was sahib. Pelajarannya si alim bepergian dalam rangka mencari ilmu, dia tetap membutuhkan pendamping yang satu saat barangkali bisa menolong, membantu. Wah, pendamping atau teman ya. Waqtina miliqa'il fudola wal ghilman. Iktinam mencari ghanimah. Tapi dalam konteks ilmu. Di hadis ada tuh. Iqtanim khomsan qabla khomsin. Penuhi, sempurnakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Perjalanan Nabi Musa sebagai bagian Allah memberi pelajaran kepada kita. Walaupun sudah alim tetap mencari tambahan ilmu. Waktina miliqa'il fudola. Serta mencari tambahan karena ketemu dengan orang-orang yang mulia, fudola wal ulama. Wa in ba'udat aktoruhum. Meskipun jauh tempat tinggal mereka. Aktor ya wilayah ya. Kan di Al-Quran ada. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aktor. Oh menjelajah belahan. Kamakana da'bus salafis soleh. Seperti terjadi pada kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Cari kejar ilmu. Dia mendengar di sana ada orang alim, maka kemudian dikejar dalam rangka mereguk ilmunya. Gitu kan? Terus dari kejauhan dia udah melihat. Ini kisah sufi nih. Dari kejauhan dia ngeliat itu orangnya. Pas dia lihat orang dimaksud eh membuang ludah ke arah kiblat, langsung balik kanan. Enggak jadi. Orang itu belum alim. Kalau dia alim, tidak mungkin. Dia meludah ke arah kiblat. Arah kiblat arah yang luar biasa paling mulia. Dan yang memuliakan adalah Allah. Nggak ada kayak begitu. Oke, coba diangkat lagi. Eh, iya. ونفع هذه القصة بوجه خاص في الرد على الكفار. Tujuan kisah ini secara khusus
dalam rangka membantah orang kafir alladzina naftakhoru ala fuqara'il muslimin. Membantah orang kafir yang berbangga-bangga, menyombongkan diri di hadapan atau terhadap kaum muslimin yang fakir bikasratil amwal wal ansor. Karena banyaknya uang, sombong. Sekarang nggak gitu. Wal ansor dan pengikut, penolong, pengikut. Nah itu sedang terjadi di panggung kehidupan bangsa ini secara khusus dan dunia secara umum. Dulu di zaman Nabi gitu, elit orang-orang Quraisy itu nggak mau gabung kumpul sama orang-orang rakyat biasa. Ya Rasulullah, aku minta majelis khusus kalau memang kamu mau ngajarin aku gitu kurang lebih. Nggak mau nyampur, nggak mau. Nah, itu apa maknanya sombong? Maka pelajaran ini, kisah ini memberikan pelajaran kepada mereka. Jangan sombong dulu, di atas langit ada langit. Sehingga di zaman jahiliyah ketika haji itu yang sombong-sombong begitu nggak mau wukuf di Arafah. Karena orang-orang apa? Orang-orang rakyat biasa ke sana juga orang dia nggak mau kumpul, maka dia ke Musdalifah. Nanti yang di Arafah ke Musdalifah, dia baru ke Arafah. Kayak begitu. Udah hancurnya haji. Datang Nabi Muhammad, Allah bilang, kembalikan ke kondisi haji yang sebenarnya menurut syariat. Lalu Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu kata atimmu itu maksudnya. Oke, ini juga begitu. Nyombong orang-orang musyrikin Mekah kafir. Karena banyak harta. Dan harta memang secara psikologis cenderung. Tidak semua, sebagian. Bikin orang sombong. Dia beli mobil, mobil 2 miliar. Padahal semua mau ke itu, umpamanya LBIQ. Ya, mau belajar bahasa Arab, mau mobil yang 2 miliar. Apa maksudnya? Gitu kurang lebih. Iya. Huwa anna Musa alaihissalam ma'a kasrati ilmihi wa amalihi wa uluwi mansabihi zahaba ilal khidr. Kayak apa itu pelajarannya? Yaitu Musa alaihissalam banyak ilmunya, banyak amalnya, tinggi kedudukannya, dia masih mau pergi sama si Khidir, menuju Khidir. Litolabil ilmi ma'at tawadu'lah. Untuk menuntut ilmu. Dan dia merendahkan hati. Zalika yadullu ala anna tawadu khairum minat takabbur. Ini menunjukkan tawadu itu lebih baik dari sombong. Bahkan akhlak paling tinggi adalah tawadu. Nabi Muhammad begitu, saya bukan orang mulia, biasa sama dengan kalian. Itu tawadu. Sampai-sampai pada secara psikologis Nabi Muhammad merasa apa? Iya, enggak, saya bukan orang mulia. Ya, biasa aja sama yang. Maka datang Allah ngasih tahu dia paling mulia. Karena kondisi psikologis Nabi Muhammad sebagai mukhatab itu inkar terhadap bahwa dia orang mulia, maka pakai taukid dua. Innaka la'ala khuluqin azim. Itu menunjukkan tawadunya Nabi Muhammad. Mengingkari dia berilmu, tawadu. Mengingkari dia mulia, tawadu. Tawadu. Iya. Oke. Berikutnya Pak Jamal. Ini pelajar. Wa naf'u hadhil qissah ma'a qissati ashabil kahfi huwa guna manfaat
kisah ini bersama kisah Ashabul Kahfi. Kisah apa? Kisah ini kisah kesombongan musyrikin Mekah kepada umat Islam yang miskin, terbatas. Terus bersama kisah Ashabul Kahfi, huwa annal yahud qalu likufari Makkah. Yahudi pada bilang kepada musyrikin atau kafir Mekah, inna, iya, iya. In akhbarakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hadhil qissah fahuwa nabi. Kalau Nabi bisa, si Muhammad bisa menceritakan kepada kalian kisah ini, maka dia Nabi. Dulu udah pernah. Kalau boleh saya ulang ini. Asbab turunnya kisah ini dalam surat Kahfi. Musyrikin Mekah, kafir Quraisy luar biasa ragu terhadap Nabi Muhammad. Padahal hati kecilnya yakin itu Muhammad. Namun bagaimana agar dia bisa mematahkan kenabian Muhammad? Hah? Akhirnya dia minta bantuan sama si Yahudi. Gimana nih Yahudi gitu, mematahkan kenabian Muhammad. Yahudi kasih kasih apa? Kasih cara. Pertama di antaranya tanya tentang Ashabul Kahfi. Kalau dia bisa jawab, Nabi itu dia. Kedua, tentang Ya'juj, Ma'juj. Angkat dia. Nabi itu. Yang ketiga, apa ya? Ah, ah, Zulkarnain. Tanya itu. Semuanya dijawab dalam Al-Quran. Ya, ini kembali nih. In akhbarakum Muhammad an hadhil qissah fahuwa nabi. Wa illa fala. Kalau Nabi Muhammad tahu, Akbar menceritakan kepada kalian tentang kisah ini, maka dia nabi. Kalau enggak, bukan. Ma'annahu la yalzamu min kaunihi nabiyan min indillahi ta'ala ayyakuna aliman bi jami'il qasas wal waqi. Padahal seorang nabi tidak harus tahu, ya. Ya, seorang nabi yang diutus oleh Allah tidak harus alim, tidak harus tahu semua kisah dan peristiwa. Nah, tapi memang karena si Yahudi nguji, ya, yang dititipkan kepada itu kafir Mekah, ya apa boleh buat harus dijawab oleh Allah. Kadzalika lam yamna kaunu Musa alaihissalam nabiyan shadiqan min indillah ayya'muruhullahu bizihab ila Khidir. Demikian juga terkait dengan Nabi Musa. Dia adalah nabi benar diutus oleh Allah, tak menghalangi Allah menyuruhnya untuk pergi kepada Khidir. Itu nabi, apalagi kita-kita, gitu kurang lebih. Ya. Untuk apa? Lihat alam ini. Ini pelajaran yang hampir sulit didapat. Orang biasanya, ya semua orang. Siapa penceramah hari ini? Si A. Dia mau. Saya udah tahu ilmu. Gitu kurang lebih. Ya tidak. Oleh karena itu ketika saja ada pada diri seseorang, dia merasa bahwa masih ada lagi yang lebih tahu. Kalau ada penceramah, siapapun walaupun di bawah dia, katakan begitu. Dia tetap itu dia. Contoh yang dikisahkan oleh Allah pada kisah Nabi Musa dan Khidir. Wadalla qauluhu atina ghada'ana ala ta'limin nas ittikhaziz zad fil asfar. Ketika Nabi Musa
berkata kepada Yusa, Yusa bin Nun, pembantunya, pelayannya, asistennya, temannya, ya, Atina Godana, Atina siapkan makan siang atau makan pagi, ya, siapkan. Ini memberi pengajaran kepada kita semua untuk membawa bekal di dalam perjalanan. Oh iya, bekal, ya. Kalau lagi jalan jauh pada bawa bekal. Wala yatanafadzalika ma'at tawakkul 'ala Allah. Bukan berarti hal itu menafikan tawakal kepada Allah. Tidak, itu Nabi. Padahal bagi Nabi bisa jadi umpamanya dia tawakal aja. Kalau Allah nggak memberi rasa lapar, ya nggak lapar. Tawakal tetap bawa bekal tetap gitu maksudnya. Ya, fahada Musa Nabiullah wa kalimuhu. Buktinya ini Nabi Musa. Dia sebagai orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Qadibta khazazad membawa bekal. Ma'a ma'rifatihi birabbihi. Padahal sama Allah dia kenal betul, ya, sebagai Tuhannya. Wa tawakkuluhu ala rabbil ibad. Ya, ma'a ma'rifatihi birabbihi wa tawakkulihi. Jadi. Dan tawakalnya bersama Tuhan semua hamba. Kalau pergi haji, keluar rumah, itu yang paling sering, lebih sering dibaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gini. Artinya atas namamu ya Allah, aku bertawakal. Bertawakal berwakil kepada Engkau untuk menjaga keselamatanku. Keselamatan keluarga yang ditinggalkan. Dan dari sekian keselamatan, keselamatan yang diminta, keselamatan iman. Ya, keselamatan takwa. Maka andai kata engkau cabut di perjalanan karena sebab sebuah kecelakaan kah, aku titipkan imanku kepadamu. Itu sebenarnya substansi tawakal. Nabi Musa udah pasti dikawal. Ya, udah pasti dikawal. Tapi dalam kisah ini memberikan adab kepada Allah. Tetap bawa bekal. Allahu Akbar. Iya. Wadalla qauluhu. Ini dia. Sudah. Angkat coba dikit. Nah. Wakanan kilabul hut hayyan mu'jizatan li Musa alaihissalam. Ikan hut ditangkap dibawa sama Nabi Musa itu udah mati. Terus hidup nih dia lagi diceritain. Kanan kilabul hut, jin kilab berubah. Ikan hut menjadi hidup itu bagian dari kemukjizatan buat Nabi Musa. Wa alamatan alamakan wujudil abdis soleh dan merupakan tanda tempat adanya hamba yang soleh. Nah, subhanallah. Jadi dari perahu lompat. Bukan dari perahu. Pokoknya dari darat itu dia kelepek-kelepek. Akhirnya ke laut. Nah terus perahu ngikutin itu. Kan saroba. Saroba ada itu di ayatnya. Berenang dia. Jadi petunjuk. Sampai di tengah perbatasan antara dua laut. Dua laut jadi Mediterranean itu kali ya. Oh, pertemuan dua laut. Laut tawar sama laut asin.
Ada batu besar. Tuh, sampai ke situ karena ngikutin ikan berenang tadi. Ikan put kan kelihatan di bawah diikutin. Nah, di situ ketemunya Khidir. Kita teruskan dulu. Aikal wa alamatan ala makani wujudil abdi soleh. Lidza qala Musa farhan lima akhbarahu fatahu bil amri. Oleh karena itu Nabi Musa senang gembira ketika si pembantunya, pelayannya, si Yusa itu memberitahu persoalan dari kama kunna nabghi. Persoalan maksudnya pas lagi mau diminta makan, mau dimakan kan ikan itu udah mati. Udah makan. Dikasih tahu sama si Yusa, ikannya hidup, hidup lagi, terus kelepek-kelepek ke laut gitu. Kayak zalika ma kunna nabghi. Nah, ini mana ini manafi tidak. Kalau man mausul kita lihat dulu. Ay qala Musa li fatahu amrul hud wa faqadahu huwa alladzi kunna natlub. Maka Musa berkata kepada ay qala Musa li fatahu berkata kepada si Yusa, amarul hud kali ini. Amarul hud. Nabi Musa menyuruh fatahu untuk membawakan hut ikan. Wa faqadahu huwa. Dia sendiri kehilangan. Alladzi kunna natlub. Padahal ikan itu yang kita cari. Fa innar rajul alladzi ji'na ilaihi mawjudun huna. Sesungguhnya orang yang akan kita temui ada di sana. Tuh, jadi seolah-olah dia dipandu oleh ikan hut yang tadinya mati hidup lagi, terus berenang, kelihatan di bawahnya transparan, airnya bening, bagaikan fata morgana. Kita ngelihat fata morgana, kebayang. Wal abdus solih ala sahih wal khidr. Seorang hamba yang soleh dimaksud adalah al-khidr, khidir. Wa huwa nabiyun fi ra'yi jamaah kathirin. Dia dianggap sebagai nabi dalam banyak pendapat. Beda bidali lima ya'ti. Nah, ada yang bilang Khidir itu nabi. Ya, dalilnya berikut. Pertama, annahu ta'ala qala atainahu rahmatam min indina. Kami berikan rahmat, rahmat kasih sayang. Rahmat sebagai kasih sayang juga disebut sebagai surga. Ya, surga itu disebut kasih sayang. Ya, min indina dari sisi kami. Warahmah hiyan nubuwah. Di sini rahmah maksudnya an-nubuwah. Dalilnya atainahu rahmah, yakni an-nubuwah. Liqaulihi ta'ala ahum yaksimuna rahmat rabbik. Apa mereka mendapatkan kenabian dari Tuhan engkau? Zufruf. Wa ma kunta tarju diangkat sedikit. Iya. Ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik. Wa ma kunta tarju. Engkau tak mengharap. Ayyulqa ilaikal kitab. Kitab diberikan kepada engkau kecuali rahmatan. Ini kata rahmat juga nabi. Kenabian dari engkau. Kitab hanya diberikan kepada nabi. Ya, nabi di sini disebutnya dengan kata rahmat. Iya. Kedua, qauluhu ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan ilmu langsung dari sisi kami. Wa hadza yaqtadi annahu ta'ala 'allamahu la biwasitati mu'allim.
Ini yang tadi harus dipahami bahwa Allah mengajarkannya langsung tanpa perantara. Seperti para nabi, itu ilmunya dibagi. Dia nggak belajar. Ilmu Allah bagai samudra tak bertepi. Lalu dialirkan kepada nabi dalam bentuk danau. Kecil dibanding ilmu Allah. Terus yang dari danau, ilmu nabi, dialirkan lagi kepada umatnya, para ulama, dalam bentuk sungai panjang, sepanjang zaman itu sungai. Dari sungai bercabang, beranting, sampai di tingkat RT, itu aliran ilmu. Ya. Kemudian hujan, halaman rumah belum ada keramik, masih tanah. Hujannya reda, masih ada becek, ada yang enggak. Kita melangkah tanpa sendal, tapak kaki kelihatan. Di kelingking ada air. Maka kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, ilmu orang paling alim tingkat dunia dibanding dengan ilmu Allah tuh sekelingking air, kelingking. Nah, kalau Nabi sedanau, itu perbandingan. Dan Nabi ilmunya dibagi, maka namanya mauhibah. Kalau bukan Nabi, muktasabah. Ilmunya karena usaha, belajar. Nabi Khidir dalam ayat ini, bagi mereka yang menganggap Nabi, itu dia atainahu rahmah. Diberi rahmah kenabian. Ilmunya luar biasa. Oke, yang kedua. Iya sudah kedua. Alamnahu min ladunna ilma wa hadza yaqtadi annahu ta'ala 'allamahu la biwasitati muallim wala irsyad mursyid, tanpa guru. Wa kullu man 'allamahu Allahu la biwasitatil bashar, semua orang yang diajarkan Allah tanpa perantara manusia, wajib ayyakuna nabiyyan. Maka berarti dia nabi. Yu'allimul umur bil wahyi minallahi ta'ala. Ya'lamu bukan yu'allim. Dia tahu banyak persoalan melalui wahyu. Wahyu. Iya. Jadi ketika dia melobangi perahu, itu atas wahyu, dibisikin gitu kurang lebih. Wahyu itu kan pengajaran cepat artinya. Ketika dia membunuh, itu wahyu. Ya, berikutnya coba Pak Jamal. Yang ketiga, kalau Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Tuh langsung diajarin. Boleh enggak aku ikut agar engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang diajarkan kepada engkau. Siapa yang mengajarkan itu? Allah. Sampai tiga ini menunjukkan bahwa Khidir adalah nabi. Wan nabi la yatba'u ghairan nabi fit ta'lim. Dan argumentasi berikutnya yang ketiga ini, nabi itu tak mungkin ikut kepada yang bukan nabi dalam konteks belajar. Jadi tambah kental. Udah masing-masing kita tinggal bersikap. Kalau ada orang bilang nabi, oh iya itu dalilnya. Kalau ada orang bilang bukan nabi, tadi juga ada yang berkata bahwa tetapi yang mengatakan bahwa Nabi Khidir hadir adalah nabi, Khidir adalah nabi, yaitu mayoritas mufassir. Warajih annal Khidir lam yakun nabiyan wa innama huwa abdun soleh kama qarrara ulamaul kalam. Tadi ulama tafsir. Tapi menurut ulama kalam, yaitu teologi, ya, kata teologi, yang jelas Khidir itu bukan nabi.
akan tapi dia hamba soleh, sebagaimana dinyatakan oleh ulama kalam, teologi, tauhid. Wal istidlal bihadzihil adillah dhaif. Ini tahu sekali ini kita. Belum boleh menyimpulkan. Dan dalil mereka bahwa Nabi Khidir itu adalah Nabi lemah. Annad dalilul awal, adapun dalil pertama, fala yalzamu ayyakuna kullu rahmah nubuwah. Mereka dalil pertama mereka kata ahli kalam, ya ulama kalam, bahwa apa namanya eh, kata rahmat adalah kenabian tidak tidak mesti. Kata rahmat itu adalah menunjukkan dia nabi. Rahmatullahi taala wasi'at kulla syai'. Nah, ini dia. Dalilnya si mufasir, ya. Dalil mufasir. Dalilnya ahlul kalam, ya, ulama kalam. Ayat banyak yang menyebutkan rahmat Allah itu kepada siapa saja. Wasi'at kulla syai'. Wa amma dalilus tsani innal ulum ad-daruriyah tahsulu ibtida'an min indillah. Dalil yang kedua dalam rangka membantah pendapat ahli teologi, ya, ulama kalam. Dalil kedua bahwa ilmu-ilmu yang dasar itu bisa didapat hakikatnya mulanya dari Allah. Artinya tak ada ilmu yang bukan dari Allah. Semuanya juga dari Allah. Gitu. Kalau tadi Khidir dianggap apa namanya nabi karena diajarkan langsung. Wadhalika la yadullu ala nubuwah. Dan ini juga tidak menunjukkan nabi. Amma dalilus salis falamani ayam naun nabi min ittiba'i ghairin nabi fil ulum allati la tata'allaq bin nubuwah. Dalil ketiga, argumentasi ketiga. Mana nih? Tidak mengapa, tidak ada yang menghalangi seorang nabi untuk ikut belajar ilmu kepada bukan nabi terkait hal-hal atau ilmu-ilmu yang tak ada hubungannya dengan kenabian. Apa maksudnya? Nabi diberi ilmu. Ilmu yang diberi oleh Allah kepada Nabi, ilmu agama. Gitu. Ilmu yang lain keduniaan enggak. Maka Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tuh, gitu. Sementara kasus yang tadi ngelobangi itu bukan urusan kenabian, ya, membunuh bukan, tidak apa-apa, tidak apa-apa Nabi belajar sama orang yang bukan Nabi. Lalu pada kasus-kasus yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi ini tentang apa tadi melobangi kapal, membunuh itu, uh, ya nggak ada masalah bahwa Nabi belajar sama dia. Jadi sinkron, lebih cenderung bahwa ya begitulah, ada yang bilang Nabi, ada yang bilang bukan. Masing-masing punya argumentasi. Iya. Nabi Muhammad lewat di sebuah kebun anggur. Ada si tukang kebun lagi mengasimilasi, mengawinkan anggur satu dengan anggur lain. Nabi lewat tanya, kenapa begitu? Diapain? Gitu. Si tukang kebun berkesimpulan, ini salah. Jangan. Padahal kalau dilakukan cepat berbuah, bagus. Pada waktu berikutnya Nabi lewat lagi, kok belum berbuah? Kemarin aku lagi mau asimilasi, kawinkan ini, kamu bilang jangan. Di situ Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang oleh Muhammad Kutub dimaknai secara umum, antum a'lamu bi umuri dunyakum adalah teknis urusan dunia. Prinsip
kita menyampaikan kebenaran, yaitu dakwah. Soal teknis kan disesuaikan. Dulu zaman Nabi nggak ada televisi, apalagi Zoom. Itu kan teknis. Pesan utamanya adalah dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, berikutnya. mm-mm. Coba diangkat dikit. Oh, zamannya lagi bikin kopi nih. Halo Pak Jamal, diangkat Pak. Hmm. Wadalla qauluhu hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda ala annal muta'allim tabi'alil alim. Ayat yang berbunyi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda memberi informasi bahwa guru ngikut bahwa yang belajar ngikut guru. Siapa saja. Wa in tafawatil maratib. Betapapun derajat berbeda. Nabi derajatnya. Asumsinya Soleh siapa Khidir itu bukan nabi. Dalam konteks kisah tadi, Nabi Musa murid, Khidir guru. Harus ngikut, ya, ikut. Meskipun beda derajat. Wala yazunnu anna fi ta'allumi Musa min Khidr min al-Khidr ma yadullu ala anna al-Khidr kana afdal minhu. Sama sekali ini tidak menunjukkan betapapun Musa alaihissalam belajar kepada Khidir, tidak menunjukkan bahwa Khidir itu afdal, lebih mulia. Li'annal fadla liman faddalahullah. Sebab kemuliaan, kelebihan itu adalah sesuai yang Allah berikan kepadanya, yaitu kenabian. Fa in kanal khidru waliyan fa Musa afdal minhu. Kalau Khidir adalah seorang wali, maka Nabi Musa lebih afdal, lebih mulia karena dia nabi. Nabi lebih tinggi dari wali. Wa in kana nabiyan fa Musa faddalahullahu birrisalah. Kalau dia nabi, Allah lebih muliakan kepada Nabi Musa dengan risalah. Paham? Bedanya Nabi sama Rasul. Kalau Nabi dapat wahyu, tak disuruh sampaikan. Kalau Musa, Nabi dan Rasul disuruh menyampaikan. Ya, walaqad kana Musa alaihissalam muhiqqan fi inkarihi alal abdis salih. Oleh karena itu, Musa dalam konteks kisah tadi dia mengingkari, sebenarnya itu dia membenarkan. Mengingkari sebenarnya membenarkan. Membenarkan apa? Dia hamba yang soleh. Li'annal anbiya la yukiruna ala munkar. Sebab nabi itu memang tidak mungkin mengikrarkan kemungkaran. Apa maksudnya? Musa nabi. Dia lihat menurut pandangannya Khidir berbuat kemungkaran. Terus ditegur, dia ingkari, kok begitu sih? Gitu. Nah, kok begitu sih itu adalah pembenaran, mengiyakan. Mengiyakan. Jadi ada kesan bahwa sebenarnya Nabi Musa tahu. Cuma kisah ini ditampilkan dalam rangka memberikan pelajaran kepada kita. Wala yajuzu lahumut takrir, dan saya ulangi, li'annal anbiya la yukirruna
Ala yukiruna ini tidak membenarkan saja dipahami. Nabi tidak membenarkan adanya kemungkaran. Wala yajuzu lahumut takrir. Dan tidak boleh Nabi membenarkan keingkaran. Ya. Liza Allah kesabrahu ala ma yahdusu min amrin fil mustaqbal ala masyiatillah. Oleh karena itu, dia menghubungkan kesabarannya terhadap kejadian yang dia lihat dihubungkan kepada persoalan yang akan datang. Persoalan yang akan datang, akibat yang akan datang ala masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Wa annahu la yadri kaifa yakunu haluhu. Dia sendiri tak tahu bagaimana keadaan dia. Keadaan dirinya Nabi Musa tak tahu. Semuanya serba didikte oleh Allah. Ketika dia bertanya kepada Khidir, itu juga bagian dari dikte Allah. Ketika dia mengingkari, itu juga bagian dari dikte Allah. La annahu azmus sabri alal maksiyah. Tidak berarti dia bersabar atas kemaksiatan yang dilakukan oleh Khidir. Paham maksudnya? Waduh, ini filsafatnya tinggi sekali. Yang pertama bercerita tentang tema ini bercerita tentang Nabi. Khidir itu Nabi apa bukan? Kalau kata mufasir, mayoritas mufasir, dia Nabi. Dengan kata-kata dalam ayat Al-Quran, yaitu rahmatan. Dengan kata-kata alamnahu. Kami ajarkan, Allah yang mengajarkan langsung. Beri ilmu tanpa usaha. Itu ciri khas indikator Nabi. Kata ulama teologi, dia bukan Nabi, orang biasa, orang soleh saja. Gitu. Gitu. Apa dalilnya? Di antara dalilnya yaitu kalau para mufasir berargumentasi Khidir adalah nabi karena ada kata rahmatan. Rahmatan itu maknanya nabi. Banyak ayat Al-Quran yang menyebut wasiat. Apa tadi yang menunjukkan bahwa kasih sayang atau rahmat itu kan diberikan kepada siapa saja. Tidak menunjukkan bahwa yang diberi rahmat itu adalah nabi. Nah, itu terkait nabi apa bukan. Nah, kalau saja Nabi Musa mengingkari, tidak menunjukkan bahwa Khidir lebih tinggi. Bukan. Tetapi justru kemungkaran dalam tanda petik yang dilakukan oleh Khidir itu, Nabi Musa justru lebih tahu. Itu betul. Buktinya apa? Dia mengikrarkan kemungkaran. Menunjukkan dia lebih tahu. Bukan berarti Nabi Khidir lebih tahu. Gitu. Ya. Itu yang bisa saya tangkap tadi. La'annahu azama sabra alal ma'siyah. Bukan berarti yang terakhir. La'annahu bukan berarti dia bertekad Nabi Musa untuk sabar terhadap kemaksiatan. Bukan. Tapi karena memang dia tahu. Itu adalah wahyu. Maka dia ikrarkan. Ya, sementara ini sepintas mengikuti perjalanan Nabi Musa bersama Khidir memang ada kesan seolah-olah Khidir ada di atas Nabi Musa. Iya. Padahal keingkarannya itu adalah sebagai ikrar. Kalau ikrar menyetujui berarti dia memang udah tahu. Tak mungkin dia melihat kemaksiatan lalu dia tahan, dia sabar, dia nggak tegur, dia nggak luruskan, nggak mungkin. Iya, wallahu a'lam bishawab. Nah ini nih, waqad zakara Razi fi qauli Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda anwa'an katsirah minal adab wal lutfi indama arada ayat ta'allama minal khidr.
Komentar Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib terkait ayat hal attabi'uka, apa boleh saya ikut engkau dengan catatan engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang diajarkan kepada engkau mengandung banyak makna. Pertama, adab. Oh, adab diucap atau tidak diucap. Adab seorang yang mau belajar. Saya ikut belajar ya. Oh gitu. Ya. Wal lutfi, sikap lembut sebagai pelajar kepada orangnya guru yang ngajar. Indama arada ya ta'alam, ketika mau ikut belajar. Dalam cerita ini yaitu kepada Khidir. Zakara minha isnai asyara naw'an. Ada 12 macam pelajaran yang diambil dari ayat hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Minha annahu ja'ala nafsahu taba'an lahu. Di antaranya seorang pelajar dalam hal ini Nabi Musa, dia harus memastikan dirinya ngikut, bukan nentang, ikut. Wasta'zana fi hadhihi tab'iyah. Buktinya dalam konteks si Nabi Musa ikut Khidir, dia minta izin. Izin. Iya. Wa aqarra ala nafsihi bil jahli. Dan ketika mau belajar, dia posisikan dirinya itu jahil, nggak tahu. Biqaulihi tu'allimani. Dengan kata-kata ayat tu'allimani. Wa ala ustazihi bil ilmi. Dan juga dia tak tahu ilmu yang dimiliki oleh si ustadznya. Wa sarraha bi annahu yatlubul irsyad. Hal itu dapat ditangkap dari kata-kata irsyad. Ya, mimma ulimta rusda, irsad al-hidayah, petunjuk. Iya. Oke. Wa kana qaulul Khidir, kata-kata Khidir, fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu zikra, ay hatta akuna ana alladzi ufassiruhu laka ta'diban wa irsyadan lima yaqtadi dawam. Sebentar ini. Artinya, sehingga aku yang menafsirkan ini untuk engkau. Menjelaskan, tafsir jelas. Menjelaskan. Tunggu dulu, kalau penjelasan belum selesai, jangan nyeletuk. Gitu kurang lebih. Sampai aku menjelaskan. Nah, ini bagian dari takdiban. Yaitu akhlak dan petunjuk. Lima yak tadi dawa masuhbah. Yang membuat keberlangsungan persahabatan, ya, pertemanan. Falau sabara wa ta'addaba li ra'yil ajab lakinnahu aksara bil i'tirad. Ya, falau sabara. Fata'ayyanal firaq. Kalau saja dia bersabar dan beradab terhadap ketika melihat keanehan ajab, lakinnahu aksara bil i'tirad, akan tetapi dia banyak menentang. Fata'ayyanal firaq. Maka ini bukan soal Khidir sama Musa nama Khidir saja, tapi kepada siapa saja, alim muta'alim gitu ya. Kalau saja sabar bagus ketika dia melihat keanehan, tetapi ternyata aksara bil i'tirad, banyak menentang. Kata ayyanal firaq, maka pasti dia akan berpisah. Berpisah bukan dalam artian fisik loh. Ada kadang-kadang di kelas ketika menjelaskan, apalagi terkait dengan bid'ah. Kemudian salah seorang di kelas itu posisinya pokoknya kullu bid'ah. Maka kemudian belum selesai dijelaskan, dia udah menentang. Pokoknya bid'ah, umpamanya gitu ya. Udah dia menutup dirinya.
Menutup dirinya dari segala keterangan yang akan disampaikan. Itu namanya firaq. Bukan dalam artian fisik, berpisah. Ya, maka nggak masuk tuh keterangan yang disampaikan. Karena dia sudah menutup diri dengan tak mau menerima. Oke, gitu. Wa fi kharqis safinah, dalam kasus melobangi kapal, dalilun ala anna lil wali ayyan kuso malal yatim idza ra'ahu solahan. Ini memberikan bukti, dalil bahwa wali boleh mengurangi harta anak yatim apabila itu dilihatnya ada maslahat. Ya, ka'ayyakhafu zaliman ala ma yamlikuhu. Seperti bahwa nanti kalau dikasih semuanya, dia tak bisa menggunakan miliknya. Ada harta anak yatim 1 M. Kalau dikasih dia, waduh bahaya. Dibeliin petasan semua sama cendol. Kan bahaya itu. Nah, udah ditahan. Fayukharribu ba'dahu. Nah, ini dia. Kalau dikasih semua, maka dia merusak sebagian. Wakala Abu Yusuf, ya lil wali ayyusani as-sultan bi ba'di malil yatim anil ba'di. Maka menurut Abu Yusuf, ini ahli hukum, ya, hukum Islam. Boleh bagi wali dia yusoni as-sultan, berkuasa atas sebagian harta anak yatim dari sebagiannya. Bagaimana itu? Jangan kasih semua. Nah, itu kan berkuasa itu. Jangan kasih semua. Bahaya kalau dikasih semua. Boleh, ya, boleh. Wa fi qauli Musa la tu'akhidni bima nasid. Kata-kata Musa, jangan kau hukum aku kalau aku lupa. Ma yadullu ala anna nisyan la yaqtadil mu'akhazah. Ini memberikan informasi hukum bahwa kalau lupa itu tak punya konsekuensi hukum. Wa annahu la yadkhulu tahta taklif. Dan terkait hal yang tadi dia membuat jadi lupa, itu tak masuk di bawah taklif, ya, tidak termasuk taklif, ya, beban. Iya. Wala yata'allaqu bihi hukmu tolak wala ghairihi. Maka tak ada hubungannya dengan hukum tolak dan lain-lainnya. Jadi kalau apa namanya di bawah beban apa namanya di bawah tenaga yang dimiliki, nah, itu tak mungkin Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walau nasiya marratan tsaniyah lahu ayata'adzar aidan. Tapi kalau sampai 2-3 kali dia lupa, beneran lupa, cukup minta maaf. Wa qatlun nafsi asyaddu min kharqis safinah. Membunuh jauh lebih dahsyat ketimbang melobangi perahu. Lidza qala Musa fil qatli. Oleh karena itu, terkait pembunuhan yang disaksikan oleh Nabi Musa, dia berkata, laqad ji'ta syai'an nukro. Kalau membolangi kapal, imro. Wa qala fil harqi, laqad ji'ta syai'an imro. Oh. Wan nukru a'zamu qabhan minal imri. Membunuh jauh lebih besar. An nukru jauh lebih jelek ketimbang al imr kama taqaddama. Wa kana itabul khidr fil marrah asani asyad. Oleh karena itu celaan Khidir kepada Musa di kali kedua itu jauh lebih keras. Liqaulihi alam aqul laka. Tuh ini lebih keras. Alam aqul laka. Kalau kau udah bilang gitu kurang lebih. Wa ziyadat laka li ziyadati ta'nib wa takri ala adami sabri fi marrat asaniyah. Dan tambahan laka itu menunjukkan penguatan terhadap ketidakbagusan takri atas ketidaksabaran Musa yang kedua. Iya, selesai. Wayati tamamul qisam wa yastanbitu min hafid. Iya, itu mah keterangan berikutnya ya. Baik, Pak Jamal silahkan.
beri kesempatan San, untuk Iya, bertanya. Silakan bagi iya, ibu-ibu yang ingin bertanya. ya silahkan. Tidak ada kayaknya. San. Bu Hilwani, ada yang mau disampaikan? Ya, Ustaz, saya menangkap bahwa salah satu sifat daripada penuntut ilmu itu sabar ya Ustaz ya, Hmm. sabar. Seperti contoh misalnya kayak waktu di awal-awal pelajaran ini, kita tuh kan mendapatkan apa tuh pelajaran itu kan bahwa Khidir itu seorang abd gitu saja, seorang hamba Iya. gitu ya. Kemudian di kesininya itu ada pendapat ahli tafsir, ada pendapat eh, dialog gitu saja. Iya, ahli kalam. Nah, ahli kalam, ada pendapat ahli tafsir, ada pendapat ahli kalam. Jadi kita lebih, maksudnya kita lebih tahu lagi, oh iya ternyata bisa saja orang mengatakan dia nabi, bisa juga Nabi. ada yang berpendapat dia itu seorang hamba yang soleh gitu. Nah Iya, kalau dari benar. awal kita udah stop di sana, misalnya kita udah stop tuh bahwa Khidir Oh, ini seorang hamba, ya kan? Nanti ketika ada orang mengatakan itu, kita nggak punya pengetahuan tentang ah itu. benar. Iya Jadi kan? ribut. Nah, jadi itu. Kemudian tentang Hmm. yang pemuda yang bersama Nabi Musa itu. Di awal-awal Hmm. kan kita ada ada prasangkaan bahwa itu adalah anaknya Ustaz ya. Ya kan? Hmm. Ada kata-kata seperti itu ya. Kemudian ketika Iya. kesini kesininya, oh ternyata ada keterangan bahwa dia adalah seorang pelayannya gitu ya. Pelayannya, Ternyata. pembantunya. Ya, jadi salah satu tangkupan saya adalah ya memang mesti sabar. Dan kalau Oh, Masya kalau Allah, iya, istilah iya. istilah di Hmm. ini nih istilah di bercandaan kita gitu Ustaz ya. Kalau misalkan ada orang Hmm. mengeluarkan pendapat gitu, misalkan bertentangan gitu. Jadi kalau ada Hmm. istilah kita tuh gini Ustaz, lu mainnya kurang jauh gitu. Maksudnya iya, jadi maksudnya baca belajarnya baru sampai sini gitu, belum yang dipelajari sebelah sini gitu. Maksudnya kayak gitu saja. Jadi Iya, ya gitu saja. tapi Jadi iya. artinya kita nggak boleh juga harus nih pendapat kita, sementara kitabnya baru sampai halaman berapa, belum sampai berapa gitu saja. Iya, jadi kalau kalau di kita tuh sering bercanda gitu Ustaz, kalau misalkan kayak Iya, gitu. Lu main lu kurang jauh jadi sih gitu kata Ustaz. Ya, iya ya kan. kalau dibilang lu main kurang jauh, dia jawabnya lu emang kerjaan main mulu. Ya Iya, Ustaz gitu Masya ya. Allah. Di Iya, antara iya, Masya pelajaran Allah. Iya, sabar. belum Hmm. belum kelar gitu istilahnya Iya, gitu ceritanya. kan pola. Iya, iya. Banyak kadang-kadang dijumpai di kelas. Hmm. Itu. Iya, Apalagi ada nada-nada seolah-olah berbeda pendapat dengan dia. iya. Bahkan masih hangat saya ngalamin itu kemarin di kelas. Cerita tentang bid'ah. Pada Iya. mulanya mah tentang ilmu badi. Badi kan emang bid'ah. Ya tidak. Hmm. Iya. Terus, oh dia keluar. Pokoknya ulu bid'ah. Mm-mm. Ya udah, iya kalau dia tadi bahasa ibu belum jauh mainnya di sana ada ilmu mantik. Kulu itu terbagi dua. Ada Mm. kulu kuli, ada Mm. kulu ba'di. Gitu. Mm. Di samping kita contohkan banyak kasus-kasus yang tak dilakukan, tak diperintah Rasulullah, maka nggak mau dilakukan. Sahabat melakukan. Di antaranya itu ngumpulin Al-Quran. Abu Bakar ketika diusulkan oleh Umar bin Khattab kan nggak mau, berat. Nggak ada perintah, nggak ada contoh. Aku lebih baik disuruh mindahin Bukit Uhud ketimbang suruh ngumpulin Al-Quran. Gitu jawaban Abu Bakar. Mm. Akhirnya udah, besok Umar datang lagi. Masih ditolak. Ketiga kalinya diterima. Ternyata kalau dalam fikus surah Sa'id Ramdan Al-Buti, keduanya itu malamnya pada istikharah. Mm. Terima. Bikin tim. Terus diketuai Zaid bin Sabit. Terkumpul. Pas terkumpul dilaporin ke Abu Bakar. Pas dilaporin, apa komentar dia? Ni'matil bid'ah hadih. Ini bid'ah paling nikmat. Jadi terpelihara. Al-Quran maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Giliran begitu karena dia udah
doktrinnya tadi Iya, nggak terima, iya, iya. tutup, udah tetap aja dianggap fitnah. Mm. Oh, bid'ah semua ini. Dia Iya, Allah alam. Bu Iya. Hilwani iya. mainnya kejauhan saat itu saat. Mainnya ke Bandung. Memang Mainnya ke mau Bandung mainnya mulu saat. mainnya jauh dia Pak. Iya. Dia nggak mau main di nggak mau main di Pancoran saat. Maunya di Bandung, di Purwakarta. Wah, Iya, Iya, Masya Allah. iya, Ustaz. Iya, ada lagi yang lain. baik. Ada lagi yang mau disampaikan, ibu-ibu? Nggak ada ya. Baik, terima kasih Ustaz dan ibu-ibu semua yang sudah hadir pada Zoom meeting ini. Kemudian apa yang kita kaji menambah ilmu, wawasan, serta keimanan kita. Mari kita sempurnakan dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Ustaz.